Selamat malam rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan membahas praskripsi saya bersama dengan dosen saya, yaitu Bapak Heru Suhendri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Anggi Pertiwi dengan NPM 2019-13500-565. Kali ini saya mengambil tema eksplorasi etnomatematika pada rumah adat Batak di Sumatera Utara. Universitas Indraprasta PGRI dengan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2022, Prodi Pendidikan Matematika. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu rasa cinta dan penasaran terhadap budaya, rasa memiliki dan bangga terhadap budaya Batak. Yang ketiga, keunikan rumah adat Batak yang masih sangat dilestarikan ketika kita berkunjung ke Sumatera Utara. Dan keempat, bentuk rumah adat yang terdiri dari banyak bentuk bangun ruang. Yang kelima, tentunya saya sangat mencintai matematika yang menjadi pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menyatukan budaya dan pelajaran dalam satu konsep yang disebut etnomatematika. Latar belakang. Rumah tradisional Batak Toba disebut rumah bolon. Bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5-6 keluarga. Untuk masuk ke rumah, kita harus menaiki tangga yang terletak di tengah rumah dengan berbagai anak tangga ganjil. Jika orang ingin masuk ke rumah Batak Toba, harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada balok melintang. Ini berarti pengunjung harus menghormati pemilik rumah. Dasar rumah acap kali dibangun setinggi 1,75 meter di atas tanah dan bagian bawah digunakan untuk kandang babi, ayam, dan sebagainya. Pintu rumah memiliki dua jenis daun pintu, yaitu daun pintu horizontal dan vertikal. Namun sekarang daun pintu horizontal tidak digunakan. Ruangan di rumah tradisional adalah sebuah ruang terbuka tanpa kamar-kamar. Walaupun di situ didiami beberapa keluarga, tetapi itu tidak berarti tidak ada pembagian area. Karena itu disesuaikan dengan pembagian kediaman dari rumah tersebut yang diatur oleh adat mereka yang kuat. Rumah tradisional Batak Toba didasarkan pada pengoperasiannya. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai rumah yang digunakan untuk menampung rumah tangga disebut rumah, dan sebagai rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau lumbung yang dikenal sebagai sopo. Pasokan yang disimpan ini termasuk kayu bangunan dengan pilar-pilar besar dan kokoh. Dinding terbuat dari papan, lantai juga dari papan, sedangkan atap terbuat dari serat. Jenis rumah tradisional Batak Toba secara tipikal adalah jenis atap melengkung dan tepian atap di depan. Dari pemahaman dan artikel yang ditemui oleh peneliti tentang rumah adat Batak, maka perlu dilakukan penelitian secara ilmiah dengan memberikan judul Eksplorasi Rumah Adat Batak di Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara dengan metode penelitian menggunakan variabel bebas yaitu X dan eksplorasi dengan variabel terikat yaitu Y, etnomatematika. Pada rumah adat ini memiliki banyak keunikan dan keistimewaan tersendiri sehingga menjadikan daya tarik untuk mengeksplorasikannya. Dalam penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pembaca dan penikmat bisa memahami dan lebih mengenal jauh tentang rumah adat Batak khususnya di Sumatera Utara. Dari penjelasan di atas, peneliti ingin membuktikan pengaruh dari kedua variabel tersebut dan memberikan pemahaman serta pengetahuan terhadap masyarakat luas. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut. Peranan pendidikan bagi kehidupan masyarakat, peranan matematika bagi siswa, permasalahan matematika yang terjadi pada siswa dalam pembelajaran, permasalahan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika,
mencari solusi dan permasalahan hasil belajar pada siswa, terikatnya peran kebudayaan dengan matematika dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, peran kebudayaan dan matematika terhadap pendidikan, mengetahui berbagai macam rumah adat Batak, mengeksplorasi tentang filosofi dan konsep matematika yang terdapat pada rumah adat Batak. Fokus masalahnya ada 4, yaitu pertama, berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Agustus tahun 2023. Yang kedua, objek penelitian yang diteliti. Objek penelitian yang diteliti adalah rumah adat Batak di Anjungan Rumah Adat Batak Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta yang terletak di Jalan Raya Lumbang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Ruang lingkup eksplorasi etnomatematika dalam penelitian ini meliputi filosofi dan konsep matematika yang diperoleh dari objek budaya yang diteliti serta implementasi dalam pembelajaran matematika, materi geometri yaitu bangun datar dan bangun ruang pada geometri. Rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, bagaimana konsep etnomatematika pada rumah adat Batak di Sumatera Utara. Tujuan masalahnya itu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti yaitu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep etnomatematika pada rumah adat Batak yang ada di Sumatera Utara. Manfaat penelitian. Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama dalam bidang pendidikan dan budaya, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pembelajaran matematika berbasis budaya. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut. Bagi masyarakat, mengetahui aspek-aspek matematika yang terdapat pada rumah adat Batak di Taman Mini dan dapat mengetahui berbagai keterkaitan antara matematika dan budaya dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi guru untuk dijadikan bahan pertimbangan dan bahan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran matematika. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis. Bagi pelajar, dapat mengetahui bahwa budaya juga memiliki keterkaitan dengan matematika. Bagi pembaca, lebih mencintai dan melestarikan budaya kita di Indonesia. Tinjauan pustaka. Hakikat etnomatematika. Pengertian etnomatematika. Yang A. Deskripsi etno atau budaya. Etnomatematika menurut De Ambrosio adalah secara bahasa awalan etno yang diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Menurut Indriani tahun 2015, Wahyuni dan Kurniawan tahun 2019 dalam Savitri dan teman-teman tahun 2022, halaman 493, kebudayaan merupakan pandangan hidup dari simbol masyarakat dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima secara sadar dan diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang B. Deskripsi matematika. Matematika dalam bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu mengenai pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi melalui dari unsur yang tidak didefinisikan sehingga unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat dan diakhiri di dalil. Matematika merupakan sumber dari ilmu lainnya.
Matematika sangat berguna bagi manusia pada umumnya dan siswa pada khususnya. Menurut Ritzel, matematika ialah kumpulan dari kebenaran dan aturan ilmu matematika, bukan sekedar hanya berhitung saja. Matematika merupakan suatu bahasa, kegiatan untuk membangkitkan masalah, serta untuk memecahkan suatu masalah, kegiatan untuk menemukan serta untuk mempelajari pola dan hubungan. Menurut Klein, di tahun 1973, matematika ialah pengetahuan menyendiri yang dapat menjadi sempurna karena matematika itu sendiri. Melainkan dengan adanya matematika itu terutama dapat membantu manusia dalam mengatasi dan memahami permasalahan etnomatematika dalam permasalahan ekonomi, sosial, dan juga alam. Deskripsi etnomatematika. Etnomatematika pertama kali diperkenalkan oleh D'Ambrosio, seorang matematikawan asal Brasil pada tahun 1977. Definisi etnomatematika menurut D'Ambrosio adalah secara bahasa awal etno diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Kata mathema cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklarifikasi, menyimpulkan dari pemodelan. Akhiran teach berarti dari teach yang bernama sama seperti teknik. Sedangkan secara istilah etnomatematika diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya, didefinisikan seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. D'Ambrosio tahun 1985 dari definisi tersebut, maka etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar etno atau etnik. Maka etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya, kultur antropologi of mathematics dari matematika dan pendidikan matematika. Tujuan etnomatematika berkontribusi untuk mengangkat kembali betapa pentingnya budaya dan pengetahuan dalam membentuk suatu peradaban. Etnomatematika bertujuan agar siswa dapat belajar matematika sesuai dengan pengalaman budaya yang telah dialaminya. Etnomatematika dapat meningkatkan kreativitas, memperkuat budaya, harga diri, dan menawarkan pandangan untuk memperluas pemikiran. D'Ambrosio tahun 2007 halaman 29. Selain itu, tujuan dari kajian tentang etnomatematika agar keterkaitan antara matematika dan budaya bisa lebih dipahami, sehingga persepsi siswa dan masyarakat tentang matematika menjadi lebih tepat, dan pembelajaran matematika bisa lebih disesuaikan dengan konteks budaya siswa dan masyarakat. Dan matematika bisa lebih mudah dipahami karena tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang asing oleh siswa dan masyarakat, agar aplikasi dan manfaat matematika bagi kehidupan siswa dan masyarakat luas lebih dapat dioptimalkan, sehingga siswa dan masyarakat memperoleh manfaat yang optimal dari kegiatan belajar matematika. Ruang lingkup etnomatematika. Matematika sebagai bentuk budaya di mana telah terintegrasi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dimanapun berada. Pada hakikatnya, matematika merupakan teknologi simbolis yang tumbuh pada keterampilan atau aktivitas lingkungan yang bersifat budaya. Oleh karena itu, melalui etnomatematika, pembelajaran akan lebih berkesan karena mengenalkan tradisi maupun budaya lokal yang masih diakui dan dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, keterkaitan budaya dan matematika. Keterkaitan antara bangunan tradisional dengan unsur matematika menandakan bahwa suatu budaya tidak hanya sebatas seni, simbol, atau adat istiadat saja, karena pengetahuan konsep matematika yang merupakan ciri budaya matematika yang dapat dikaitkan dengan metodologi etnomatematika untuk mengeksplorasi, maka perlu untuk mempelajari konsep matematika mana yang termasuk dalam budaya dan bagaimana menggunakannya dalam mempelajari matematika. Yang B, rumah adat Batak. Rumah adat Batak. Pada umumnya, rumah adat Batak
berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu. Salah satu rumah adat Batak yang bisa kita temui di Jakarta yaitu rumah adat yang berada di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah, atau lebih khasnya itu berada di Sumatera Utara. Rumah adat yang sengaja dibuat ini untuk memperkenalkan salah satu budaya yang ada di Indonesia kepada para pengunjung domestik ataupun turis. Rumah adat Batak selalu dilestarikan kebudayaannya dengan mempertahankan kelestariannya lewat bentuk rumah adat Batak dan bahan dasar bangunan yang digunakan. Rumah adat Batak yang sudah dibangun bertahun-tahun ini terus dirawat dan direnovasi guna memperbaiki perlindungan terhadap warna dan kebersihan rumah adat ini, sehingga banyak pengunjung yang ingin masuk dan tertarik untuk mempelajari bangunan rumah adat ini. Yang kedua, spesifikasi rumah adat Batak. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang menjadi cagar budaya Indonesia. Berkat masyarakatnya yang masih melestarikan peninggalan warisan budaya, rumah adat Sumatera Utara ini kemudian masih dapat kita jumpai hingga sekarang. Rumah adat Sumatera sendiri tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan terdiri dari berbagai jenis. Salah satu penyebab keberagaman rumah adat Sumatera Utara diantaranya keberagaman pada suku Batak yang ada di provinsi tersebut. Mulai dari suku Tapanuli atau Toba, suku Karo, suku Simalungun, suku Mandailing, dan suku Pakpak. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai rumah adat Batak dan sejarah jenis, keunikan, dan ciri khas pada rumah adat berikut ini. Rumah adat Batak memiliki keunikannya sendiri, namun dari berbagai jenis rumah adat yang dimiliki, rumah adat Bolon menjadi salah satu jenis rumah adat Batak yang paling terkenal dibandingkan yang lainnya. Namun sayangnya, rumah adat Batak Bolon saat ini masih sulit dan sudah tidak banyak yang digunakan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Sumatera Utara. Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2022 sampai dengan April 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah etnomatika, di mana dalam metode ini etnografi digunakan untuk menguraikan atau menggambarkan aspek kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat atau kelompok etnis. Yang ketiga, objek penelitian. Objek penelitian dalam rumah adat Batak. Pemilihan objek penelitian menggunakan teknik purpose sampling. Purpose sampling merupakan salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Yang instrumen penelitian. Pedoman kualitatif dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Sumatera Utara. Teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan. Pemeriksaan keabsahan data salah satu menggunakan teknik triangulasi, waktu, sumber, dan teknik. Yang pertama triangulasi waktu. Waktu termasuk mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu, dalam rangka menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan atau situasi yang berbeda. Maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi sumber. Triangulasi adalah tempat penelitian mencoba memverifikasi keabsahan data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya. Triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan upaya untuk memverifikasi keabsahan data menurut metode yang valid. Selain itu, verifikasi data dilakukan secara iteratif dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.